Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan channel Baladaka. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Pada channel ini, kami akan berupaya menyajikan video-video tentang penelusuran sejarah, sasakala atau dongeng, seni dan budaya tradisi, ciri khas Pajampangan, objek wisata, serta kehidupan masyarakat Surade Pajampangan dan sekitarnya. Semoga bisa menjadi inspirasi, referensi, dan bermanfaat. Moto kami adalah Ngeguar Sejarah Pajampangan, Ngamumule Karuhut. Selamat mengikuti. Kami Baladaka berjiwa muda, menelusuri jejak sejarah Surade Pajampangan di tanah Sunda yang penuh pesona. Warisan leluhur kami jaga bersama. Dari kaki gunung hingga pesisir pantai kami berkelana menggali cerita yang nyata. Baladaka dalam langkah penuh makna, Surade Pajampangan untuk masa depan bersama. Kaki melangkah menyusuri jalan setapak. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kaban yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, apresiasinya terhadap kami warga Pajampangan, sehingga pada hari ini kami bisa dipersatukan, bisa dipertemukan dalam rangka diseminasi ormas. Tentunya ini sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan bagi kami warga masyarakat Pajampangan yang hari ini khusus rekan-rekan dari ormas, ini pentolan-pentolannya yang hadir. Saya sangat merasa senang bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, di mana kami pemerintah kecamatan belum bisa mempertemukan semacam ini, Pak Kaban. Dengan adanya program dari Pak Kaban, kami bisa dipertemukan seperti hari ini. Tentunya ini sebuah nikmat besar bagi kami yang patut kami syukuri dan kami
diberdayakan dalam kesempatan ini. Sukabumi tahun 2024 dibebankan kepada daftar pelaksanaan anggaran Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2024. Bapak Dan Ramil yang mewakili dari Pak Dandim, yang kami hormati pula Ibu Reni selaku Kepala Bidang Poldagri yang membidangi kegiatan ini, dan juga Pak Andri Kepala Bidang Wasdin. Beliau Pak Andri ini Kapit Wasdin itu yang orang yang miskin dibantu oleh Bapak Ibu sekalian yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah. Bapak hadir di sini membantu. Rumah tidak layak huni, kami terima kasih salut kepada organisasi masyarakat yang sudah peduli memberikan kontribusinya, mendorong anggotanya, mendorong warga lingkungan sekitar untuk bergotong royong membangun rumah tidak layak huni. Kemudian mendorong adat budaya Tanjung yang lain. Di sini kami merasa bangga, terutama tadi meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sekarang gotong royong sangat jauh Pak ya. Adat budaya gotong royong kita tingkatkan lagi, terutama partisipasi tadi Pak, membantu untuk mencapai target kehadiran. Dan yang kedua, tujuan dari organisasi adalah dilayani di kesehatannya, hadir membantu membawa ke rumah sakit sampai terlayani dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tingkatkan terus, budayakan terus adat budaya kita. Kemudian yang ketiga, tujuan dari organisasi kemasyarakatan tadi yaitu menjaga nilai-nilai agama dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang utama. Karena banyak juga keyakinan-keyakinan yang sempalan juga banyak Pak. Makanya harus hati-hati di lingkungan kita kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan di Indonesia ini juga harus waspada. Seperti contoh, ada makam-makam yang ramah-ramah, ternyata makam palsu. Perbedaan bukan menjadi suatu penghalang untuk membuat persaudaraan kita pecah. Dan selanjutnya tujuan dari organisasi kemasyarakatan yaitu menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ini utama, memperkuat persatuan. Kami akhiri bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dusta di antara kita. Iya ada cara. Terus sama-sama Bapak diundang di GOR ini supaya bisa tidak ada perbedaan dalam persepsi, supaya wilayah Majapahit kondusif, aman, damai. Baik, sebelum ini kayak harus dibuka dulu. Tapi ngantuk kayaknya saya lihat auranya matanya. Dengan surat yang saya terima, saya diperintahkan untuk memberikan 4 konsep dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan jati diri kita bangsa Indonesia. 4 konsensus, 4 dasar fondasi negara ini. Gimana kita menjaga negara ini, Bapak Ibu sekalian? Maka itu pada kesempatan yang baik ini, pagi ini saya ingatkan, Indonesia besar ini dilahirkan bukan karena Belanda dan Jepang,
bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Inggris, bukan Bapak, ini adalah hasil keringat perjuangan pejuang-pejuang kita. Pejuang kita dulu mengalir darahnya, berkorban harta keluarganya untuk NKRI ini sahabat saya. Kita tinggal menikmati saat ini. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan saat ini Bapak Ibu. Inilah tugas kita saat. Jangan sampai kita lena, teledor, karena kemajuan teknologi modernisasi luar biasa saat ini. Maka saya ingatkan supaya kita bangkit kembali naluri nasionalisme kita, naluri patriotisme nasionalisme kita, jiwa kebangsaan kita harus bangkit saat ini dengan kondisi berkaitan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kita adalah keluarga besar. Bapak Ibu adalah keluarga saya adalah bagian keluarga Bapak Ibu. Setuju? Setuju? Tidak ada dusta di antara kita? Alhamdulillah. Baik, ini sedikit tak kenal maka tak saya mengingatkan kembali, siapa tahu lupa nama saya. Ini nama saya Bapak Ibu, kalau cukup 6 angka, kalau ada O marga Jowo. Kebetulan saya dari Jawa Timur, saya di Pantai Tuban sana. Dengan potensi yang ada, yang dimiliki kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, apa yang tidak ada di Indonesia? Semua ada Bapak Ibu. Mau emas, mau minyak bumi, gas alam, semua ada. Apa yang tidak dimiliki? Inilah yang menjadi incaran negara Asia yang gimana menguasai Indonesia ini tanpa berperang. Tadi yang disampaikan Bapak Kasmo, dimasukkan dengan narkoba, dimasukkan dengan perzinahan, pornografi, dihancurkan karakter bangsanya, dihancurkan karakter anak mudanya, dihilangkan sejarah, masyarakat kita lupa sejarah. Sekarang anak-anak kita di dunia pendidikan sudah lupa sejarah Bapak. Skill sekali. Materi sejarah. Ini tujuannya apa? Supaya ke depan pemuda-pemuda generasi Indonesia tidak mengenal sejarah Indonesia. Sehingga apa? Naluri nasionalisme cinta NKRI memudar. Itu sudah terlihat sekarang. Dia gotong royong di desa, di kampung-kampung sudah sulit dan sulit. Mungkin saat ini hanya berpatokan kalau nggak ada uang saya nggak bergotong royong. Betul. Inilah yang harus kita kebangkitkan kembali Bapak Ibu. Jiwa kebangsaan cinta NKRI. Kemudian sumber daya manusia antara kota dan daerah jauh jenjang. Ini letak geografis. Kemudian ancaman demografis, penduduk yang besar. Kalau tidak diikat dan wadah Bhinneka Tunggal Ika Pancasila dan Undang-Undang Negara tahun 45 mustahil. Ini ancaman luar biasa. Kemudian ancaman kondisi sosial, ancaman intelektual hancur. Ini luar biasa Bapak. 4 konsensus kebangsaan ada yang tahu tadi. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah 4 konsensus. Saya ingatkan kembali karena saat ini bayangkan anak-anak kita aja mencintai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dan inilah tugas kita orang tua untuk mengenalkan sehingga mereka tahu jati diri dasar bangsa Indonesia. Saya lanjut. Ini adalah tantangan kita semua Bapak Ibu. Ancaman kondisi sosial, polarisasi terhadap ideologi kita kemarin mau dirubah menjadi Trisula, bahkan mungkin Ekasi. Betul. Bahwa Pancasila sudah diteruskan orang-orang hebat, kiai, ulama, tokoh mau dirubah menjadi Ekasila, Trisila, mau jadi apa ini sebenarnya? Ini tantangan kita. Banyak paham-paham yang mungkin saat ini mudah muncul. Banyak paham-paham komunis radikal sudah muncul saat ini. Kita harus sadar Bapak Ibu. Ini tugas kita semua. Bukan tugas siapa-siapa. Siapa lagi yang mau sadar kalau bukan warga negara Indonesia sendiri? Siapa lagi yang berbangkit kalau bukan negara warga Indonesia sendiri? Kemudian ancaman politik, sosial budaya, bahkan sosial budaya ini luar biasa. Apa yang tidak ada di HP itu Bapak Ibu? Siapa yang bisa memfilter ada di HP anak-anak kita? Mulai dari bayi sudah disuruh hamil supaya tidak rewel. Setelah dia dewasa terbiasa, akhirnya ini luar biasa pengaruh HP. Kalau tidak diimani tadi, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, siapa lagi yang mau filter
Semua ada. Kita ketik A keluar A, kita ketik B keluar B. Inilah yang menghancurkan pola pikir kita, anak kita yang sini. Tanpa didasari keimanan yang kuat, pengawasan terhadap itu semua mustahil. Banyak sekali tawuran anak sekolah. Kenapa ini penting? Ini saya sampaikan. Yang pertama adalah Pancasila diragukan sebagai satu-satunya ideologi negara saat ini. Kenapa dibilang diragukan? Sekarang generasi muda dunia pendidikan untuk mengenal nilai-nilai Pancasila, maka ini sudah berbeda. Ini dasar negara kita, Bapak Ibu. Fondasi sumber segala hukum bangsa Indonesia, Pancasila sudah tidak dikenal lagi. Di mana ke depan dia jadi pejabat, di mana ke depan dia jadi orang hebat di negeri ini, pasti hal-hal yang negatif akan muncul. Lalu antisipasi kita harus apa yang harus kita lakukan? Pendekatan, pemahaman, sosialisasi, inilah yang harus kita lakukan. Semua bergerak, jangan satu instansi bergerak, tapi semua bergerak, termasuk Bapak Ibu. Kenapa? Itulah bentuk bela negara kita saat ini. Saat ini memang tidak ada perang, tetapi apa bela negara kita? Yaitu wilayah kita. Di mana wilayah kita aman, cinta negara ini dengan cara tidak ada tawuran antar raja, cinta budaya, kemudian cinta produk Indonesia, cinta produk wilayah 6 ini, UMKM. Itu bentuk bela negara kita saat ini, bukan berperang, belajar dengan baik. Tidak ada ormas untuk dengan ormas lain. Ini bentuk bela negara kita. Damai itu indah. Itulah kata-katanya sederhana. Damai itu indah, tapi aplikasi dalam pelaksananya penuh rintangan, tantangan dan hambatan. Betul, Pak. Dan itulah kesepakaman. Tidak ada egoisme di antara partai golongan atau yang lain, tetapi demi NKRI, damai. Nah, inilah sumber-sumber nilai kebangsaan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Pancasila. Sila pertama mengandung nilai sosial. Tuhan yang Maha Esa. Semua yang hidup di Indonesia wajib beragama. Yang tidak beragama tidak boleh hidup di Indonesia. Betul. Yang tidak berapa? Berarti komunis. Betul. Ya. Tidak beragama berarti komunis tidak boleh hidup. Walaupun sudah diatur dalam itu. Sempat TAP MPR 25 tahun 66 itu hilang. Selesai. Maka itu perlu dipertahankan. Kenapa? Sudah jelas dalam semua agama mengandung keresolusian, kedamaian, semua itu. Kemudian yang kedua mengandung kekeluargaan. Sila ketiga keselarasan, karena persatuan dan persatuan itu harus dibangun sehingga seimbang. Tidak ada perpecahan, walaupun ada perbedaan. Karena kita akan ada karena diikat dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua dalam nilai luhur 4 pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu ada isinya demokrasi, kemudian kesamaan derajat dan ketaatan hukum. Ini sama, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir semua sudah tercantum di situ. Banyak perubahan amandemen dan sudah ada di situ. Kemudian yang ketiga NKRI, Kesatuan Wilayah, Persatuan Bangsa dan Kemandirian. Ini yang kita disampaikan Bapak kita sebagai. Kita wujudkan walaupun Bapak di depan saya bermacam-macam baju, bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam ide, tetapi tetap satu Bapak Ibu. NKRI merah. Boleh perbedaan, tetapi dengan perbedaan itulah yang menyatukan kita. Dengan seperti ini kita berkumpul Bapak Ibu. Kita berkenalan, kita bertemu, kita bersilaturahmi. Akhirnya apa? Kekeluargaanlah yang harus kita bangkitkan, kebersamaan yang harus kita bangkitkan itu semua. Kita saling kenal. Dengan demikian saya kenal Bapak, Bapak kenal saya. Oh iya, rupanya dan Ramil sudah ada orangnya seperti ini, potongannya seperti ini. Inilah saling kenal, sehingga membentuk kebersamaan. Tadi saya bilang, tidak ada dusta di antara kita. Betul? Kemudian yang berikutlah Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, keadilan, gotong royong. Saya pernah hidup di Maluku, Timur Leste, luar biasa. Toleransi mereka luar biasa. Pada waktu kita puasa, mereka justru ngumpet, makan tuh ngumpet, tidak mau memperlihatkan padahal berapa persen Muslim di Timur Leste. Saya salut mereka. Pos saya di depan mereka, non Muslim.
Pada saat bulan Ramadan dia makan tuh di kebun, Pak. Nggak mau di dalam. Luar biasa mereka menghormati toleransi. Dan kemudian juga waktu lebaran mereka luaskan memberikan makanan pada kita. Bahkan yang sifatnya halal disuruh motong kita seperti kambing, sapi. Kalau yang lain silakan. Justru yang dipersembahkan kita sendiri support. Itulah toleransi kita. Luar biasa bangsa Indonesia luar biasa yang tidak dimiliki negara lain, yang tidak dimiliki negara Eropa, tidak dimiliki negara Cina. Tetapi dengan toleransi yang hebat ini mau dihancurkan Bapak Ibu. Mau diacak-acak supaya kita tidak kenal lagi toleransi dengan rasa. Kenapa? Kita sudah dijawabkan tadi nilai-nilai luhur Pancasila. Menurut TAP MPR tahun 78, kemudian berubah nomor 3 tahun 2003, ada berapa butir dalam Pancasila Bapak Ibu? Dalam TAP MPR tahun 78 ada 36 butir dalam, kemudian berubah nomor 3 tahun 2003, ada 45 butir. Itu kita tidak mengenal apa nilai-nilai kalau dulu kita sekolah apal mati butir-butir Pancasila. Tapi sekarang saya sudah masuk berapa sekolah, anak-anak sekolah yang notabene harus paham itu, tidak paham Bapak Ibu. Luar biasa. Fondasi negara, dasar negara, sumber dari segala tidak kenal generasi kita. Ini kita ke depan. Kemudian peredaran narkoba, peredaran masalah pornografi, ini luar biasa. Ini perang modern menghancurkan karakter bangsa, menghancurkan generasi muda. Ini luar biasa Bapak. Inilah perang modern. Dengan kondisi ini, dengan berbagai macam cara negara luar menghancurkan karakter bangsa Indonesia supaya menguasai sumber energi Indonesia. Ini yang tidak kita sadari. Yang suatu saat kita lahirkan dengan Sukarada di Jambangan ini, suatu saat menjadi orang asing di daerah kita sendiri, suatu saat kita menjadi budak dan pelayan. Itu bisa terjadi. Ya. Kira-kira 40 tahun. Ini yang waspada Bapak Ibu sekarang. Hal ini yang harus kita waspadai semua. Riset luar biasa, seks bebas di wilayahnya luar biasa Pak. Berkaitan penyakit menular HIV luar biasa di wilayah kita. Kenapa banyak HIV beredar di wilayah kita? Apa yang salah? Maka itu keimanan dan ketakwaan kita yang harus kita pertanyakan. Sejauh mana kita berbakti pada Tuhan, sejauh mana kita berbakti kepada lingkungan, sejauh mana kita berbakti kepada masyarakat, dan kemudian kita yang harus kita tingkatkan. Lanjut. Fenomena menjamurnya budaya asing seperti budaya sudah kelihatan. Gaya hidup kita sudah meniru budaya asing. Pakai anti, pakai pegang dan lain sebagainya, pakai rok, pakai baju yang mungkin bahannya tidak masih kurang. Apakah itu cerminan budaya orang Timur? Apakah itu cerminan nilai-nilai Pancasila? Dan itu kenapa? Media Bapak Ibu. Luar biasa media pengaruhnya. Lanjut. Miris. Ini terjadi juga kita sering. Tawuran pajak. Kemudian guru dilawan mereka. Anak tewas, sebagai pelajar dan lain sebagainya. Ini miris juga kita. Lanjut. Karena Bapak Ibu adalah mata kita, telinga kita, ujung tombak kita. Kalau ujung tombak kita tumbuh, di mana kita menghadapi ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar. Lihat kondisi kita di perkotaan, di perkampungan. Kalau kita tidak siap dengan tadi nasionalisme, patriotisme kita tanamkan dalam diri kita, merah putih selalu ada di dalam kita. Ya. Sekarang kemarin kita baru kenapa? Nilai luhur jati negara, jati diri bangsa Indonesia sudah terlupakan. Apa itu Pancasila? Apa itu Undang-Undang? Apa NKRI? Apa itu Bhinneka? Sudah terlupakan. Pantesan Pak Kades untuk menyuruh masyarakat gotong royong sekarang sudah berapa persen? Kalau dulu gotong royong bangun rumah seharian, kenapa sekarang? Kalau tidak ada uang, mau termesas. Bapak Ibu sebagai warga Kabupaten Sukabumi, apa yang harus kita siapkan saat ini? Apa yang harus kita persembahkan untuk Kabupaten Sukabumi? Tapi jangan tanya Kabupaten Sukabumi sudah memberikan apa? Tapi apa yang sudah kita persembahkan untuk Kabupaten Sukabumi? Ini yang harus kita pikir. Lanjut. Cita-cita ke depan, mudah-mudahan Sukabumi ke depan terpuji, ternama, dan terhormat. Lanjut. Harapan kita semua, generasi kita menjadi generasi teknokrat, generasi yang hebat. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan terhadap generasi kita terhadap? Yang pertama, tanamkan budaya sopan santun dan etika, terkhususnya keluarga. Karena lihat sekarang anak-anak kita keluar Indonesia luar biasa. Lanjut.
Yang kedua, disiplin, bertanggung jawab, jujur dan bekerja keras. Ini yang mungkin saat ini luar biasa berat, karena mereka mau enak, tidak mau bekerja normal. Betul, maunya dapat uang tanpa bekerja. Dan ini yang harus kita kerja keras yang luar biasa. Lanjut, taat kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kita sesuai misi dan visi Pak Bupati luar biasa. Itu harus kita tanamkan sampai seluruh masyarakat. Lanjut, komunikasikan dan mudah terkomunikasi, beritahuan, wujudkan saling pengertian, samakan pemahaman dan saling percaya. Lanjut, dengan cerita semua ancaman dan hambatan gangguan bisa kita hilangkan, bisa kita cegah. Lanjut, dengan generasi yang sehat dan jiwa nasional, maka Indonesia akan kuat, ketahanan nasional akan kuat. Kalau Kabupaten Sukabumi sudah mencegah tadi, insya Allah Kabupaten Sukabumi dan ketahanan nasional akan hebat dan kuat. Lanjut, salam persaudaraan, tetap jaga kerukunan dan persaudaraan. Terima kasih. Sebelum saya mengajak ke bahasan atau ke materi, langkah baiknya saya sampaikan dulu perkenalan, walaupun mungkin 90% sudah mengenal saya, ya. Langkah baiknya saya mengulang kembali, mudah-mudahan semakin kenal semakin cinta, gitu ya. Baik, di situ sudah tertera, ya, nama saya Adi Ikra. Jabatannya sebagai Kapolsek Suradi, alhamdulillah saya jalan 5 bulan, dan mudah-mudahan dengan lewat 100 hari bisa menilai kerja saya dan mudah-mudahan bisa diterima. Ya, mudah-mudahan, saya berharap seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk perkenalannya ada di situ semua, ya, mulai pengalaman maupun pendidikan pun ada di situ. Saya asli orang Japang, di situ tertera Japang Kulon. Ya, jadi kalau belum percaya lagi, silakan sekolahnya dicek di sana. Ya, kalau belum percaya, kalau dikira ngaku-ngaku, ya. Tujuannya apa? Ya, saya di sini kan ada selain ormas juga ada jurnalis. Maksudnya dari visi misi adalah bagaimana kita menyebarkan, menularkan khususnya kebaikan kepada orang lain. Ya, kalau di sini otomatis kita dalam berpolitik, bagaimana kita bisa berpolitik dengan baik, bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain, betul ya Pak? Nah, itu. Jadi jangan sampai di sini kita acaranya di Indonesia acara apa sih? Jadi intinya pemerintah ingin menyampaikan bagaimana kita mengelola, membangun manajemen berorganisasi sehingga di antara organisasi yang sekian banyak tidak terjadi pergesekan. Karena apa? Karena kebanyakan kalau sendok pun berkumpul, ya itu bunyi, ya recak-recak. Itu saya yakin. Ya, di sini berbagai ormas, berbagai kepentingan akan terbentuk dan akan terjadi. Semua kebanyakan kayak Yamaha, ingin terdepan. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan. Tapi kalau kita menyadari terdepan dalam kebaikan, is okay, ya, nggak apa-apa. Dan kita harus, memang itu harus kita kedepankan. Tetapi alangkah baiknya kita punya juga langsam yang bagus, yang mekanik, yang beda. Bagaimana kita bisa kalau pesawat terbang itu khususnya helikopter itu bisa dengan langsam, dia bisa diam di posisi kanan. Tapi kalau dia nggak bisa tenang, dia akan ke atas atau jatuh. Silakan kalau dipilih yang baik. Kalau saya gagal lagi dari antara sekian informasi ini, saya mohon bisa mengenakan persepsi untuk kita bisa mengambil keputusan bersama sehingga orang yang ada khususnya di kabupaten Sukabumi
tidak hanya permasalahan sedikit yang makanya keluar ke depan gas. Saya pikir tidak seperti itu ya. Contoh kalau ada satu permasalahan dari sekian perbedaan itu, kalau kita mempunyai tujuan sama, insya Allah ya permasalahan dari perbedaan kepentingan itu tidak akan terdengar, tidak akan muncul seperti di luar sana di kabupaten tetangga kita seperti yang sudah terjadi. Mudah-mudahan itu pelajaran terakhir ya, tidak sampai bisa mengulangi lagi kembali. Cocok dengan kultur kita ya, seperti ini. Mudah-mudahan di antara kita semua tidak terjadi permasalahan sehingga kita bisa hidup damai berdampingan ya. Kalau tadi ada 4 bagaimana di dalam berorganisasi berpolitik, sekarang kita balik ya. Itu tadi permasalahan. Sekarang bagaimana kita bisa menyamakan tadi ya sesama organisasi ini sehingga tidak terjadi konflik. Ada 4 yang kita bisa ambil, ada 4 metode ya. Bagaimana kita bisa mengambil agar bersama organisasi kita ini tidak berseberangan. Yang pertama, kita bisa saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai maka akan memberikan manfaat yang baik. Tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan ya. Secara otomatis apabila kita bisa menghargai tetangga, organisasi yang lain, di dalam keluarga, antara sesama keluarga, apabila saling menghargai, insya Allah ya, dari perbedaan itu tidak akan berubah menjadi permusuhan ya. Saya yakin makanya apapun dengan siapapun ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, andai saja kita bisa saling menghargai, insya Allah ya, persengketaan atau konflik itu tidak akan terjadi. Jadi kalau keamanan itu sendiri tidak secara fisik, tetapi secara psikologis kita juga jangan sampai ada kekhawatiran. Ya di situ tertera ya, kita pun harus terbebas dari rasa khawatir. Kalau khawatir istri diambil orang, khawatir kekayaan diambil orang, ya itu hanya pengakuan sebetulnya. Siapa yang punya? Kita ngaku-ngaku aja, betul tidak? Ya, kalau kita berbesar hati, semua juga, semua kita sudah ditakdirkan, semua kita sudah digariskan, kita itu hanya titipan, ya. Jadi bagaimana cara kita memanage mindset kita sehingga hilang rasa kekhawatiran, ya. Saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya mungkin semata-mata kemudian saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beda dukungan, dilarang dan sebagainya. Padahal teman-teman belum mengetahui aturan lainnya. Nah ini perlu kita belajar bersama. Hari ini kita sudah meluncurkan JDIH KPU Kabupaten Sukabumi, yaitu Jaringan Dokumentasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemilu. Ini bisa kita lihat nanti di web JDIH KPU Kabupaten Sukabumi. Di situ ada produk-produk hukum kita berkaitan dimulai dari tahapan penetapan DCT, penetapan pasangan calon, nanti bisa lihat. Juga teman-teman telah melakukan ad hoc kita hari ini punya 4.318 TPS. Dengan jumlah yang cukup banyak tersebut, memang lebih kecil kalau dibanding TPS Pilnas. Semangatnya. Semangat. Salam Cimahi.
FKPPI Gemipa ya. LSM Kompak. LSM Kompak. Selanjutnya Jampang Tandang Makalangan. Jampang Tandang Yang punya wilayah. Selanjutnya Izin Bang. Bala PPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama organisasi yang ada di wilayah Pajampangan mengucapkan terima kasih kepada Desbangpol Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh Bapak Tri. Alhamdulillah beliau bisa memberikan edukasi kepada kami ormas OKP yang ada di Pajampangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami semua. Hidup Jampang! Terima kasih atas kunjungannya dan semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan klik like, share dan komen yang membangun. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.